Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Triani. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan profesi nurse Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kadar dan para lansia yang pada kesempatan hari ini berkenan hadir dalam acara penyuluhan terkait dengan penyakit tidak menular hipertensi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit informasi terkait dengan penyakit tidak menular hipertensi. Hal-hal yang saya akan bahas dalam kesempatan kali ini, yang pertama terkait dengan bagaimana pencegahan hipertensi, tanda dan gejala dari hipertensi, faktor resiko hipertensi, serta bagaimana cara pengendalian dari hipertensi tersebut. Untuk yang materi pertama, kita akan membahas terkait dengan pencegahan hipertensi yang kita biasa kenal dengan istilah cerdik. Cek yang pertama itu cek kesehatan secara rutin, bisa dilakukan saat Bapak dan Ibu mengikuti posyandu lansia atau bisa Bapak dan Ibu ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya. Kemudian E itu enyahkan asap rokok. Jadi bagi para bapak-bapak yang sekarang ini masih merokok, diharapkan agar berusaha untuk mengurangi kebiasaan merokok tersebut, karena hal ini bisa memicu terjadinya tekanan darah tinggi yang naik atau kita kenal dengan darah tinggi ya Pak ya. Kemudian R itu rutin berolahraga. Jadi olahraga yang ditekankan di sini bukan olahraga yang terlalu berat. Bapak Ibu pagi-pagi berjalan-jalan di halaman rumah juga itu termasuk terkait dengan olahraga. Kemudian D, diet seimbang. Diet seimbang di sini maksudnya itu adalah pemenuhan nutrisinya harus seimbang. Jadi konsumsi sayuran, daging, ikan, buah, dan yang lain-lain itu harus seimbang ya Bu, nggak boleh berlebihan. Selanjutnya adalah I yaitu istirahat yang cukup. Kemudian K, kelola stres. Baik, kita akan masuk materi yang kedua, yaitu tentang tanda dan gejala dari hipertensi. Tanda yang sering muncul yaitu sakit kepala berlebihan, kemudian ada dada rasa berdebar yang berlebihan, nyeri yang menyebar ke seluruh badan. Faktor resiko terjadinya hipertensi yang pertama itu ada keturunan. Jadi ketika Bapak dan Ibu memiliki garis keturunan yang orang tuanya memiliki hipertensi, maka memiliki resiko yang lebih besar untuk nantinya terkena penyakit hipertensi atau darah tinggi. Kemudian yang kedua, konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan di sini ketika menggunakannya tidak sesuai dengan takaran aktivitas fisik yang dilakukan. Aktivitas fisik di sini yaitu berupa misalnya pagi-pagi berjalan-jalan di halaman atau melakukan aktivitas rumah tangga seperti menyapu, ngepel, itu juga termasuk dengan aktivitas fisik. Kemudian faktor resiko yang dapat menimbulkan hipertensi yang selanjutnya yaitu obesitas atau kegemukan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu bagaimana cara pengendalian hipertensi. Untuk pengendalian hipertensi, kita kenal sebagai istilah PATU. P yang pertama itu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Jadi ketika saat ini Bapak dan Ibu terkena hipertensi atau darah tinggi, maka sangat dianjurkan untuk selalu memeriksakan kesehatannya secara rutin, baik ke puskesmas ataupun saat posyandu lansia dilakukan di desa masing-masing. Itu adalah atasi penyakit dengan pengobatan yang rutin dan teratur. Jadi ketika Bapak Ibu terkena hipertensi atau darah tinggi, maka upayakan untuk mengobati penyakit tersebut dengan mengonsumsi obat yang telah dianjurkan oleh dokter secara rutin. Jadi tidak boleh
asal minum gitu ya Pak Bu. Teh itu adalah tetap menjaga gizi seimbang. Jadi ketika Bapak Ibu terkena penyakit darah tinggi, gizi atau nutrisi yang harus dipenuhi itu juga harus seimbang. Antara sayuran, buah-buahan, daging itu harus seimbang, tidak boleh berlebihan. Kesehatan, upayakan kesehatan di sini yaitu dengan cara Bapak Ibu melakukan aktivitas fisik seperti tadi, berolahraga, tetapi olahraganya di sini tidak terlalu berlebihan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di sini adalah hindari asap rokok dan alkohol serta zat lain yang berbahaya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang di dalam keluarga masih ada yang merokok, maka tolong dianjurkan untuk sedikit mengurangi atau berusaha berhenti karena dampak yang ditimbulkan dari merokok itu sangat berbahaya. Demikian beberapa materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan terkait dengan penyakit darah tinggi atau hipertensi ini masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.